Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Karyati Doholio. Saya salah satu mahasiswi Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi pendidikan khusus semester 2. Di sini saya melakukan proyek tugas ujian akhir semester genap, di mana akan menjelaskan tentang anak autism spectrum disorder. Dalam konsep dasar anak autism spectrum disorder, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, definisi para ahli, yang kemudian faktor penyebab ASD, yang ketiga adalah karakteristik berdasarkan aspek perkembangan dan akademik anak. Untuk definisi ASD menurut para ahli, menurut Widiniang Tias 2012, di mana autism merupakan gangguan perkembangan yang berat dan kompleks. Di Sinningroom 2016 pun menyatakan autism spectrum disorder merupakan gangguan yang meliputi kognitif, emosi, perilaku, sosial, dan termasuk juga ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Anak dengan ASD akan bertumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya penurunan kemampuan kognisi secara bertahap. Untuk faktor penyebab, menurut Handojo 2008, penyebab autis adalah yang pertama, pada kehamilan trimester pertama, yaitu 0-4 bulan, faktor pemicu ini bisa terdiri dari infeksi, logam berat obat-obatan, muntah-muntah hebat atau hipermesis, dan pendarahan hebat. Kedua, yaitu proses kelahiran. Proses kelahiran yang lama atau partus lama bisa terjadi karena gangguan nutrisi dan oksigenasi pada janin. Yang ketiga, sesudah lahir atau postpartum. Infeksi berat ringan pada anak, imunisasi, kemudian mumps atau rubella dan hepatitis B, logam berat, monosodium glumat, pewarna, zat pengawet, protein susu sapi, dan protein tepung terigu. Ini adalah faktor bisa terjadinya anak autis yang dapat menyebabkan anak ASD. Karakteristik berdasarkan aspek perkembangan dan akademik. Berdasarkan hasil pengamatan dari salah satu anak ASD, maka ditemukan berbagai karakteristik yang ada dalam dirinya. Yang pertama yaitu sering menangis tengah malam, berputar-putar secara berulang, tidak ada kontak mata, suka bermain sendiri, fokus dan mencari pada suara yang disukai, tidak mengoceh seperti bayi lainnya, hiperaktif, tenaga kuat, suka air laut tanpa takut resiko, tidak paham perintah, menangis dan marah ketika keinginannya tidak dipenuhi, kemudian kebiasaan pegang rambut saat minum susu, terlambat bicara, suka es krim dan makanan manis, kemudian yang terakhir adalah berputar-putar sambil mendengarkan musik. Nah, karakteristik ini akan terlampirkan pada video yang akan saya tampilkan. Halo baby love, mau susu ya? Oh susu ya.
susu. Oke deh, ya buat susu dulu ya. Nggak ada siapa-siapa di sini ya. Juga bilang enggak. Where are you going, Bill? Mama pasti nggak bisa masuk. Kecil tuh satu lagi. Yang kayak di metre. Their mission to explore new underwater worlds, Octonauts to the launch bay. rescue amazing sea creatures, and protect our precious oceans. Octonauts, hold on. Something is about to hit us. For adventure and fun, let's get to action. Rescue! Attack! Octonauts, day 235 on the new Fox ABC for Kids. Oh, lagi makan-makan ya? Bah. Debil sama Bang Faris lagi makan ya? Wow, Debil udah saya makan, Bang Faris udah siap. mantap kali. Hah? Kedinginan ya? Dia bilang tidur lagi tadi. Benar. Oh, Mama mau foto Bang Faris sama Debil yang ada Opera. ada itunya. Sini 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 nak. Nah, berdiri sini. Wah. Wah. Langsung dia. Langsung dia ambil foto. Langsung. Jangan salah men, nggak mau dia.
itulah video di mana anak ASD terjadi dan mengalami karakteristik yang sebelumnya saya telah jelaskan. Nah, untuk contoh kasus yang saya temui, yaitu nama Faizal Daniel, tempat tanggal lahir Pagoyaman 12 Mei 2018, umur 6 tahun 2 bulan. Hasil identifikasi masalah pada anak ini di mana terapi perilaku dan komunikasi dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Diperoleh hasil bahwa anak tersebut didiagnosa mengalami autism spectrum disorder, sehingga anak ini sangat sulit fokus pada sesuatu apapun serta sangat sulit melakukan kontak mata untuk berkomunikasi dua arah dengan siapapun. Terapi perilaku dan komunikasi dilaksanakan 2 bulan, di mana setiap minggu 2 kali pertemuan, anak ini sering melakukan perilaku stimulus atau stimulasi diri, atau sering disebut juga dengan stimming, di mana stimming adalah perilaku berulang yang memberikan kepuasan sensorik bagi seseorang yang merupakan salah satu karakteristik anak ASD. Kebutuhan belajar anak ASD. Yang pertama, membutuhkan kurikulum yang sangat lengkap dan terperinci untuk setiap aspek perkembangannya. Kurikulum yang dimulai dari program basic, program intermediate, dan advance. Kurikulum basic meliputi latihan kontak mata, kepatuhan, imitasi, perintah sederhana, matching, bahasa respektif dan bahasa ekspresif, kemampuan pre-akademi, serta program kemandirian. Jika sudah menguasai kurikulum awal, dapat melanjutkan ke kurikulum menengah dan lanjut. Kemudian membutuhkan intensitas belajar yang banyak, yaitu 40 jam harus terpenuhi dalam seminggu. Kemudian memerlukan maintenance baik dan dilakukan oleh guru maupun orang tua. Kemudian memerlukan terapi wicara, sensor integrasi, dan edukasi khusus lainnya dalam menangani ASD dengan gejala yang cukup berat serta dengan gangguan penyerta lainnya. Rancangan intervensi. Nama program terapi yaitu metode ABA atau Applied Behavior Analysis, bertujuan untuk meningkatkan hidup dan fungsi atau kualitas hidup dan fungsi sehari-hari individu autism dengan menargetkan keterampilan khusus yang dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kesuksesan dalam berbagai situasi yang dihadapi. Kemudian terapi ABA ini menargetkan beberapa bidang pengembangan utama untuk membantu individu autisme membangun keterampilan penting dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Media edukatif seperti flashcard, alphabet puzzle, animal puzzle, ringcorn, down tower, dan lain-lain. Langkah-langkah penanganan dalam menangani anak ASD yang pertama yaitu pemberian obat. Karena gangguan autisme merupakan gangguan perkembangan saraf, pemberian obat perlu dilakukan. Nah, fungsi dari pemberian obat ini antara lain dalam De Philippis dan Wagner 2016 menyatakan yang pertama fungsinya yaitu mengurangi gejala utama yang timbul dari gangguan autisme seperti respon dan komunikasi sosial, kondisi emosional, serta pola perilaku terbatas dan berulang-ulang. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengurangi gejala lainnya yang terkadang muncul seperti agresivitas, hiperaktif, dan mudah tersinggung. Nah, untuk penanganan yang kedua yaitu diet makanan. Di sini terdapat jenis makanan tertentu yang baik untuk dikonsumsi oleh anak dengan gangguan autisme. Dalam UIDAN 2016 menyatakan bahwa makanan yang baik untuk anak ASD yaitu buah-buahan dan sayuran, kemudian protein seperti daging, ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Nah, di samping itu pun ada makanan yang tidak disarankan oleh para ahli, yaitu yang pertama makanan ringan, karbohidrat, dan berlebihan, sereal, tepung, roti, susu, yogurt, dan mentega.
Nah, untuk penanganan yang ketiga yaitu bantuan belajar, di mana anak ASD dengan gangguan autisme membutuhkan pendampingan khusus ketika bersekolah. Menyekolahkan mereka di sekolah inklusi dapat memberikan dampak positif dan kemampuan akademik dan sosial anak dengan gangguan autisme dalam Nyo dan Teng 2015. Untuk penanganan yang terakhir yaitu penanganan secara psikososial. Di sini terdapat berbagai macam penanganan secara psikologis yang dilakukan untuk anak dengan gangguan autisme agar dapat menguasai berbagai kemampuan. Salah satu penanganan yang paling efektif adalah terapi Applied Behavioral Analysis, yaitu ABA. Terapi ini menggunakan target perilaku spesifik, penguatan positif, termasuk di situ adalah pujian dan hadiah, dan pengulangan terus-menerus untuk membantu meningkatkan kemampuan sosial anak yang termasuk di situ adalah regulasi emosi, keterampilan percakapan dasar, komunikasi nonverbal, pengambilan perspektif, dan memulai menanggapi serta pertahankan interaksi sosial. Di sini dapat dilakukan penanganan berupa mediasi teman sebaya, narasi sosial, permodelan dari video, atau video modeling. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang anak ASD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.